Halo sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas. Jumpa kembali dengan kami di cerita horor yang akan menceritakan sebuah cerita dan kisah yang tentunya di mana beberapa orang pernah mengalami kejadian itu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Tua yang terkenal angker di pinggir hutan. Di sebuah desa terpencil terdapat sebuah rumah megah tetapi tak berpenghuni. Rumah itu terlihat sangatlah tua jika diperkirakan sudah puluhan tahun ditinggal oleh pemiliknya. Rumah tua itu sangat tidak terawat dan sudah dikelilingi oleh pepohonan rimbun di pinggir hutan. Dari cerita warga yang beredar, rumah itu dihuni oleh roh jahat yang sering berkeliaran. Beberapa warga setempat pernah mengalami hal-hal yang janggal, seperti mendengarkan suara-suara aneh dan melihat bayangan yang menyeramkan. Banyak warga jika melintas di area tersebut dia tidak berani, walau hanya sekedar melihat dengan sepintas. Bahkan dia dengan sengaja memalingkan wajahnya untuk tidak melihat rumah tua yang angker itu. Kabar seram itu tersebar di desa-desa tetangga sekitar, hingga terdengarlah kabar itu ke seseorang pemuda pemberani. Sebut saja namanya Baron. Dengan penuh rasa penasaran, Baron memutuskan untuk menyelidiki misteri cerita seram di balik rumah itu. Suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, dengan penuh keberanian, Baron memasuki rumah itu tanpa ditemani satupun rekannya. Saat melangkah ke dalam rumah tua yang cukup besar itu, udara terasa semakin dingin dan atmosfer menjadi semakin tegang. Selama penyelidikan, Baron menemukan bukti-bukti keberadaan roh jahat dan sejarah kelam rumah tersebut. Ternyata rumah tua itu pernah menjadi tempat ritual kegelapan pada masa lalu. Saat Baron pun masuk, energi negatif masih terasa kuat di sana. Semakin dalam Baron menyelidiki, semakin terlibat dia dalam kegelapan yang mengancam jiwa dan keberadaannya. Cerita seram ini menggambarkan pengalaman Baron dalam usahanya mengungkap misteri rumah tua di pinggir hutan tersebut. Apakah dia berhasil keluar dengan selamat atau terjebak dalam kegelapan abadi? Dengarkanlah dengan hati-hati, karena setiap langkah di dalam cerita ini penuh dengan ketegangan dan kejutan yang menyeramkan. Baron telah menjelajahi ruangan-ruangan gelap rumah tua tersebut dengan sangat hati-hati. Sementara suara aneh dan langkah-langkah misterius terdengar di kejauhan, sehingga membuat Baron semakin merinding. Lampu redup dan bayangan-bayangan yang menakutkan membuatnya semakin penasaran. Saat Baron mendekati ruang bawah tanah, dia menemukan bukti lebih lanjut tentang aktivitas gelap yang pernah terjadi di tempat itu. Dinding-dinding dipenuhi dengan tulisan aneh dan lambang-lambang kegelapan. Di saat itu pula Baron merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di sekitarnya. Tiba-tiba lampu yang masih menyala mati secara bersamaan, menyelimuti ruangan dalam kegelapan total. Suara-suara aneh dan desisan angin melintas membuat bulu kuduk Baron semakin merinding. Dalam keadaan panik, dia mencoba menemukan jalan keluar. Tetapi apa yang terjadi? Koridor rumah itu berubah seperti labirin yang mengarahkannya ke tempat yang semakin menakutkan. Baron merasakan kehadiran roh-roh yang tidak kasat mata di sekitarnya, dan bayangan-bayangan yang muncul semakin terlihat jelas. Dia berusaha menguasai ketakutannya dan terus maju.
menyusuri lorong-lorong yang tampak tak berujung. Di suatu ruangan gelap, Baron menemukan catatan kuno dan mantra-mantra yang merinci ritual kegelapan yang dilakukan di rumah itu. Sementara dia tengah terfokus membaca, terdengar dengan jelas suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang, dan itu semakin mendekat. Dengan perlahan dia berbalik dan dihadapkan pada sosok bayangan yang membuat dia hampir pingsan. Saat itu pula Baron harus berhadapan dengan kekuatan gelap yang mengancam dirinya. Baron melihat wajah-wajah hantu yang memudar dan mendengar suara-suara bisikan tak berwujud. Setiap langkah yang diambilnya semakin menambah rasa teror yang menyelimutinya, hingga ia berusaha untuk berlari sekencang mungkin untuk menghindar. Dalam usahanya melarikan diri, ternyata dia menemukan tangga yang menuju lantai atas rumah itu. Namun, ketika Baron mencapai lantai atas, dia mendapati dirinya terperangkap dalam kamar yang terkunci rapat. Suara tangisan bayi terdengar samar-samar dari balik pintu, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Baron menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam kamar itu. Bayangan-bayangan seram mulai berkumpul di sekelilingnya, dan suara aneh tak berwujud yang bersahutan menggema di dalam kegelapan. Dalam upayanya untuk mencari jalan keluar, Baron telah menemukan catatan-catatan tersembunyi yang mengungkapkan kisah tragis keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Malam itu Baron harus menghadapi kekuatan gaib yang melibatkan dendam dan ketidakbahagiaan pada masa lalu. Sementara dia berjuang untuk keluar dari kamar yang terkunci, roh-roh gelap semakin mengintensifkan kehadirannya. Meskipun Baron merasa dirinya ketakutan, dia tetap menyelidiki setiap sudut kamar yang terkunci dengan harapan menemukan jalan keluar. Suara bayi yang semakin nyaring membuat suasana semakin mencekam, seakan-akan ada kehadiran gaib yang menuntut perhatian. Dalam pencariannya, Baron menemukan kotak tua yang sudah usang tersembunyi di bawah tempat tidur. Di dalamnya dia menemukan benda-benda kuno dan bukti-bukti lain tentang tragedi yang terjadi di masa lalu. Dengan suasana yang mencekam, antara suara tangis bayi yang tak berwujud dan penemuan ini membawa Baron pada pemahaman bahwa rumah tua itu adalah saksi bisu dari kejadian yang sangat kelam. Tiba-tiba pintu kamar yang terkunci itu terbuka sendiri. Saat itu Baron merasa seolah diundang untuk menjelajahi lebih dalam. Berhati-hati dia melangkah keluar dari kamar dan kembali ke koridor gelap rumah tua yang misterius. Dalam perjalanan berikutnya, Baron menemui pertemuan mistis dengan roh halus yang berusaha berinteraksi dengannya. Roh itu seraya menunjukkan ingatan dan penyesalan yang menyelimuti rumah itu. Semakin dalam Baron memahami kisah-kisah mereka, semakin jelas pula alasan kegelapan yang merayap di setiap sudut. Di tengah perjalanan yang suram itu, Baron menyadari bahwa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus memulihkan ketentraman bagi roh-roh yang terperangkap di antara dimensi. Baron didorong oleh tekad dan keberanian yang tersisa. Ia melanjutkan perjalanan menuju bagian terdalam rumah tua tersebut. Setiap langkahnya kala itu diikuti oleh suara bisikan dan suara aneh yang menyertainya. Dia menemukan ruangan rahasia yang dihuni oleh kehadiran gaib yang sangat kuat. Di ruangan itu Baron menemukan altar kuno
yang dikelilingi oleh lilin-lilin berwarna merah dan simbol-simbol mistis. Di tengah altar dia menemukan benda pusaka kuno berupa keris yang dipercayai menjadi sumber kegelapan. Pada saat bersamaan, roh-roh yang berada di sekitarnya mulai muncul dengan bentuk yang jelas. Baron yang menyadari bahwa untuk mengakhiri rumah itu tidak menjadi angker, dia harus menghancurkan benda pusaka tersebut. Namun tugas itu tidaklah mudah bagi seorang baron yang tidak memiliki keahlian di bidang itu, karena kehadiran makhluk gaib pun semakin kuat dan merintangi setiap upayanya. Baron telah menghadapi ancaman dari dimensi lain, menggambarkan ketegangan yang melibatkan dunia manusia dan roh. Dengan tekad terakhir yang sangat kuat, Baron berhasil menghancurkan benda pusaka itu, dan dia berhasil membebaskan roh-roh yang terperangkap dan menyelamatkan dirinya dari kegelapan yang hampir melibatkan jiwa dan keberadaannya. Seiring dengan itu, rumah tua itu mulai memudar ke dalam kegelapan, meninggalkan Baron di tengah reruntuhan yang sunyi. Matahari mulai menyingsing dan suasana rumah tua yang angker itu telah lenyap. Baron setelah mengalami pengalaman yang tak terlupakan, meninggalkan tempat itu dengan perasaan campuran antara lega dan penasaran. Kisah misteri ini mencapai akhirnya, menunjukkan bahwa terkadang keberanian dan pengorbanan itu diperlukan dengan tekad yang kuat. Hingga saat itu, rumah tua di pinggir hutan tetap menjadi cerita yang dikenang dalam sejarah masyarakat setempat, dan kisah seram Baron akan terus dikenang sebagai pengalaman mistis yang mengubah hidupnya selamanya. Seiring waktu berlalu, Baron merasakan perubahan dalam dirinya. Pengalaman misteri di rumah tua itu meninggalkan bekas yang dalam, tapi juga membuka mata akan keberanian dan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Ia memutuskan untuk berbagi kisahnya dengan dunia, menuliskannya sebagai peringatan bagi yang lain untuk tidak menginjakkan kaki di tanah terlarang. Namun, meski rumah tua itu telah lenyap, kisah misterinya tidak berakhir begitu saja. Masyarakat setempat masih mempercayai bahwa kehadiran gaib masih merayap di sekitar hutan dan puing-puing rumah tua yang dulunya angker. Beberapa penduduk melaporkan pengalaman aneh, seperti suara langkah dan bayangan yang melintas di kegelapan malam. Baron yang kini menjadi saksi dan penjaga rahasia tersebut merasa tugasnya belum selesai. Ia memutuskan untuk menjelajahi lebih lanjut, mencari cara untuk mengakhiri sisa kegelapan yang mungkin masih tersisa. Hidupnya berubah menjadi perjalanan spiritual yang melibatkan hubungan antara dunia manusia dan roh halus. Seiring petualangan barunya, Baron menemukan orang-orang dengan cerita misteri lainnya. Mereka membentuk suatu komunitas untuk saling mendukung dan berbagi pengetahuan tentang cara menghadapi kegelapan yang tak terlihat. Kisah misteri rumah tua di pinggir hutan yang dulu menjadi mimpi buruk bagi banyak orang, kini berubah menjadi kisah tentang keberanian, pertemanan untuk bertemu makhluk tak kasat mata. Meskipun kegelapan akan selalu hadir di dunia ini, mereka yang berani menghadapi dapat menemukan terang, bahkan di tempat yang paling suram sekalipun. Cerita ini mencapai puncaknya dengan konfrontasi akhir antara Baron dan kekuatan gaib yang ada di rumah tua yang terletak di pinggir hutan itu. Hanya jawaban malam yang gelap yang dapat mengungkapkan akhir dari kisah seram ini. Oke sahabatku, itu tadi adalah cerita dan kisah yang sudah kami suguhkan. Jika sahabat ada masukan atau pengalaman pribadi, bisa tulis di bawah kolom komentar.
Terima kasih sudah mendukung dan setia menantikan cerita-cerita dari kami. Sampai jumpa kembali.